Begitu Tuhan Yesus turun ke bumi, dia menggenapi itu semua. Bukan itu lagi yang diapakan, diperintahkan yang paling penting. Oh, jadi hukum kasih. Jadi hukum Taurat nggak berlaku lagi ya, Bang? Berlaku, kami pakai itu. Kalau berlaku kenapa Bang Abang nggak disunat? Karena kan kita kan meyakini Yesus Kristus. Ya Yesus sendiri disunat. Iya, makanya. Bisa lah Yesus sendiri nggak mengajarkan itu sama kita, harus disunat. Yang harus mengikuti aku itu, yang percaya sama aku harus disunat, nggak ada itu, Bang. Tumben ada orang Kristen menyalahkan Tuhan ya. Jadi di sini Yesus yang salah ya, Bang ya. Tadi Pak Syanturi ngomong loh, Yesus yang salah, tidak mengajarkan. Karena Abang butuh jawaban, karena kami beda. Iya, berarti di sini diputuskan Yesus yang salah, begitu. Ini siapa? Ya menurut itulah menurut pertanyaan Abang. Ya, tapi saya tidak memaksa Pak Syanturi menjawab. Yesus. Tapi saya tidak memaksa Pak Syanturi menjawab. Jadi Pak Syanturi di sini Yesus yang salah ya Pak ya? Tentang apa itu, Bang? Tentang sunat. Enggak. Loh, tadi Anda mengatakan loh. Kenapa Anda nggak sunat? Kenapa Anda nggak sunat? Kami nggak mengikuti tradisi. Tapi Yesus sunat. Sunat. Yesus Kristus kami zaman itu mengikuti tradisi, harus. Makanya kenapa dia hilang dari sampai umur 33 baru dia muncul. Dia mengikuti pengajaran di situ, harus. Siapa yang nyuruh Pak Syanturi tidak sunat? Siapa yang nyuruh? Bang? Kenapa Anda tidak sunat? Siapa yang nyuruh? Gak ada yang suruh. Suka-suka. Paulus, Pak. Karena kita nggak meyakini itu sebagai pengikut Yesus. Saya bacain datanya ya. Saya bacain datanya. Galatia 5 nomor 2 kata Paulus, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Jadi siapapun orang Kristen di muka bumi ini bersunat, Yesus tidak berguna. Ya, makanya kan nggak sunat, Bang. Jadi yang mengajari Anda tidak bersunat adalah Paulus. Yesus bermukjizat, Anda mengatakan Yesus Tuhan, betul? Iya. Oke, baik. Waktu Yesus tidur istirahat, Yesus Tuhan nggak? Andy pinter Andy. Hajar. Ini pertanyaan yang nanti biar anak sekolah minggu aja yang jawab, Bang. Lo jawab, Victor. Sederhana loh ini. Saya mengikuti selera Anda loh. Waktu dia bermukjizat, Yesus Tuhan menurut Anda. Nah setelah dia bermukjizat mungkin capek, dia tidur istirahat. Apakah waktu tidur istirahat dia Tuhan juga? Ya dia sebagai manusia, karena dia menjelma sebagai manusia. Artinya selama Yesus hidup, kadang jadi Tuhan, kadang jadi manusia, betul? Bukan kadang. Anda barusan ngomong loh. Saya ulang lagi. Victor nih. Ntar lu Bang Edi. Waktu dia bermukjizat, dia Tuhan. Oke. Nah setelah dia selesai bermukjizat, pulang ke rumah istirahat, makan, tidur. Waktu dia tidur, dia Tuhan, dia manusia. Ya sebagai manusia lah. Sebagai manusia. Dia kan sebagai manusia. Oke. Saya tanya lagi. Saya simpulkan lagi. Dia adalah manusia dan dialah Tuhan. Sudah jawaban saya tetap itu. Saya simpulkan. Waktu dia bermukjizat dan waktu dia tidur, apakah tetap memakai? Dengerin dulu. Waktu dia bermukjizat dan waktu dia tidur, apakah masih tetap memakai fisik yang sama? Dia manusia dan dia Tuhan. Aduh. Buat juga ya. Oke, waktu dia tidur sebagai manusia, dengerin dulu Pak Peter. Waktu dia istirahat tidur sebagai manusia, apakah ada ketuhanan di dalam manusia yang tidur? Tuhan ngantuk berarti. Bang Handi,
Iya, iya Pak Juma. Tidak mungkin saudara Victor kita ini menyerah secara langsung. Hatinya, batinnya, pikirannya udah nyerah. Kalau dia mengatakan aku nyerah, dia bisa dihantam sama Kristen lainnya. Enggak lah bang, kasihan. enggak. Bukan masalah Kristennya, enggak. Saya bertanggung jawab dengan Yesus Kristus, bukan Kristennya. Tapi enggak begitu Pak Juma. Kita Iya, sudah taruh ya guys, Saya dulu. enggak peduli karena firman Tuhan mengatakan begini. Firman Tuhan mengatakan begini. Firman Tuhan mengatakan begini. Sekiranya aku berkenan kepada manusia, sesungguhnya aku bukanlah hamba Kristus. Jadi saya mempercayai Yesus adalah Tuhan, bukan untuk manusia, bukan, tetapi untuk Yesus sendiri. Pak Petrus standby dulu bukan ya. untuk manusia. Saya tidak cari keuntungan dari manusia, tidak. Ya, standby dulu bentar. Ini saya diskusi dulu ini beberapa bulan atau yang lain lagi. lalu. Dengerin dulu ya. Ini dulu Kristen original seperti Anda ini. Tapi setelah dia membaca, mendengarkan kita lulu hatinya. Coba tanya dia pertanyaan yang sama. Kristen original bisa mendengarkan saya? Ya, mendengarkan. Oke, baik. Waktu dia Yesus bermukjizat, dia Tuhan atau dia utusan? Kristen original karena apa itu? Sebagai ya. Ya, begini ya. Silakan Pak. Kalau ya tetap dia sebagai utusan. Apapun ya, dia tetap mengatakan dia sebagai utusan ya. Yang berkuasa itu Bapaknya. Dia kan punya mujizat, bisa membangkitkan orang mati, bisa apa ya, menyembuhkan agak segala macam itu diberi kuasa. Diberi kuasa, ayatnya ada ya. Matius 28 ayat 15 diberi kuasa, memang diberi kuasa. Nah, kalau orang diberi kuasa berarti sebelumnya logikanya dia tidak punya kuasa kalau tidak diberikan. Itu aja intinya ya. Jadi jangan takut. Saya nggak apa-apa saya diserang oleh Kristen. Tar dulu Pak Edi, Pak Edi tar dulu, jangan dulu ganggu dia. Silakan Pak, selesaikan. Gak apa-apa. Kalau dikatakan bidat, ya itu kan kata-kata orang saja. Ya, tapi biarkan saja yang mengatakan bidat. Saya tidak mengganggu tentang keimanan saya. Oke, saya potong Pak Kristen. Dulu Anda sama dengan pikirannya Victor. Apa yang membuat Anda keluar dari pikiran yang kayak begituan? Apa kira-kira? Ya, jadi baca Alkitab itu pikirannya kosong, harus doktrin-doktrin harus dibuang dulu. Mantap. Ya, dibaca berulang-ulang kali. Oh, ternyata begini. Ya, begitu. Ternyata begini maksud ini. Seperti itu. Doktrin itu yang disuntikan kepada kita semua dibuang dulu. Baca lagi Alkitab itu dengan apa? Dengan kerendahan hati. Maksudnya ayat begini. Baca ulang-ulang lah seperti itu. Ya. Oke, baik. Bang Juma ada tanggapan Bang Juma? Kristen original ini adalah pengikut Yesus yang sesungguhnya sebenarnya. Betul. Inilah dia pengikut Yesus. Yang lainnya itu yang bidat. Saudara Kristen original ini pengikut yang asli nih. Yang lainnya bidat. Gitu Bang Handi. Betul. Iya. Setuju. Jadi enak tuh kalau orang tidak ada doktrin dan ngobrol nyambung. Tapi di sini kan kita nggak mau menghakimi ya. Kita hanya ingin tuh bahwa ya kembalikanlah siapa sih Yesus itu. Baru Bapak mereka yang mempercayai tentang keimanan kalian nggak ada doktrinnya ya. Maksudnya apa Pak? Gimana? Bilang pegang doktrin. Baru berarti kepercayaan Bapak kalian. Oke, baik. Doktrin itu pengajaran. Pengajaran itu berdasarkan ada yang menuntun. Yang menuntun itu ada sebuah kitab suci. Itu doktrin. Tapi kalau ada doktrin buta, tidak ada dasarnya. Nah, ini yang perlu dihindari. Makanya Kristen original tadi menjawab, boleh ada doktrin, tapi berdasarkan data yang ada, bukan doktrin buta. Betul Kristen original seperti itu? Ya, jadi kalau kita cek sendiri, misalnya doktrin apa sih? Apakah ada di Alkitab? Tidak ada. Ternyata pemahaman Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, tidak ada dasarnya juga di Alkitab. Yang ada di Konsili Kalsedon. Ya seperti itu. Oh, ya, terdoktrin dia keluar ya. Ya, jika saya kejar, ya menganggap Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Nah, ingat, kita kejar akan kelimpungan mereka itu. Jadi kalau 100% manusia harus mempunyai roh manusia seperti kita.
harus punya tubuh dan jiwa dan roh seperti kita, ya. Kalau 100% Allah, harus mempunyai roh Allah juga. Berarti Yesus itu mempunyai 2 roh. Apakah mereka terima? Enggak, ngeles lagi mereka itu. Gitu. Masa roh Allah itu bercampur dengan roh manusia? Gimana ada seperti itu? Iya, betul juga ya. Enggak mungkin lah. Bang Edi, Ya. Kristen original sama aku ngobrol coba. Kan sama-sama Kristen, coba ngobrol coba. Ya silakan. Ya, silakan. Halo Bang Kristen original. Ya Bang Edi, silakan. Ya. Kalau saya nggak original nih. Jadi saya mau belajar sama Anda. Anda ini Kristen original. Anda dibaptis tuh, Bang? Dibaptis? Ya, saya dibaptis. Dibaptis. Anda selamat karena apa? Diselamatkan karena apa? Oke. Saya diselamatkan ya menurut Yesus ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak satu orang pun yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus itu pengajaran berdasarkan dari Bapa. Apa yang didengar dari Bapa. Jadi kalau kita mengikuti Yesus, ikutilah pengajarannya. Ya, ikuti apa yang Yesus sembah. Gitu aja. Simple kok. Oke. Jadi Anda diselamatkan karena menyembah ya, bukan karena ditebus. Ya. Anda diselamatkan karena menyembah ya, bukan karena ditebus ya, berarti ya. Dengan pengajaran Yesus dan Yesus juga menyembah kepada Bapa. Ikut itu aja. Nah, iya. Pertanyaan saya cuma gini, 2. Anda diselamatkan karena menyembah, bukan karena ditebus dosanya ya. Iya kan? Iya. Iya. Ya Betul udah. Saya cuma pengen tahu aja ya, nggak apa-apa. Cukup? Kalau Bang, aku tanya balik boleh nggak? Boleh, tanya apa saja. Saya pakarnya. Gimana Yesus mengatakan apa ya? Aku menebus dosa perbuatan manusia. Ada ayatnya nggak? Oh, Yesus bukan penebus dosa. Bukan penebus, yang nebus itu Bapa. Yesus adalah utusan untuk menggantikan Anda dan saya. Dia bukan penebus dosa. Yang nebus itu Tuhan. Jadi Ya kalau kamu dengan saya nggak ngomong, jangan ngomong. Nanti fitnah itu nanti melintir ya. Jadi dengar dulu saya nggak seperti Kristen yang lain, oke? Sip. Oke, kita lihat. Kalau betul-betul Yesus itu Tuhan Allah, ibunya pasti tahu. Yesus bukan Allah. Tak bilangin kamu jangan pelintir. Zuma dulu sering melintir, sekarang enggak. Aku nggak pernah bilang Yesus Allah. Jangan melintir. Kenali dulu. Oh, belum kenal sama aku. Kenalan, saya di Badai. Salam kenal. Bang, bukan begitu. Itu ada juga Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan Allah. Iya, lu kan bicara sama gua. Lu sama gua bukan sama orang lain. Sama saya kan. Ya, saya perkenalkan dia Edi Badai, mantan copet. Tapi sekarang udah sadar. Edi mantan orang yang saya copet tuh. Ya gitulah ya. Coba ya sadar. Memang kata itu ya Bang. Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 2 itu coba direnungkan bagus-bagus itu. Ayat itu Yohanes apa? Enggak, sebenarnya gini ya, benar. Sebenarnya Edi Badai sama Kristen original ini enggak jauh beda kok. Cuman gini enggak, bro. Saya tak ngomong jujur aja di semua orang nih. Kristen original ini bukan Kristen. Kalau Kristen itu keselamatannya bukan karena nyembah, tapi karena percaya ditebus. Tapi nggak apa-apa, kasih aja. Yang tahu saya aja kok. Lanjut. Loh, yang tebus Bang Edi siapa? Loh, ya enggak. Aku enggak mau dialog dengan kamu karena kamu kan Kristennya modelnya nyembah toh. Kamu diselamatkan bukan karena penebusan. Ya enggak apa-apa. Kamu ngaku Kristen original, enggak apa-apa. Aku malah suka. Asik. Lanjut. Oke. Pak Victor tadi ke ini ya. Tadi signal apa gimana, Pak Victor? Iya, signal, Bang. Oke. Apakah Asik Anda ini aku dengar aja. Ya. Enggak udah clear ini. Menurut Edi Badai itu tidak perlu berusaha karena Bapak menebus dosa. Gitu. Kalau Kristen original ya kita tetap di dunia ini harus berusaha. Apa yang pernah dilakukan Yesus ya lakukanlah. Gitu. Jadi Yesus menyembah Bapak ya menyembah Bapak juga dia gitu. Kalau Edi Badai nggak usah menyembah, sudah pasti Bapak menebus dosa dia kan gitu. Tahu aja lu. Iya. Itu kira-kira perbedaannya. Kalau Pak Victor ini menyembah siapa, Pak Victor? Atau nggak menyembah? Maksudnya menyembah? Ya Anda menyembah Tuhan atau tidak menyembah? Menyembah Tuhan lah.
Menyembah Tuhan Ya siapa mungkin yang menyembah pohon, menyembah ya patung. ya Tuhan yang mana yang Anda sembah? Nah, Tuhan yang mana yang Anda sembah? Tuhan Yesus Kristus. Bapaknya Yesus Anda nggak sembah? Bapa ya itu sudah Yesus Kristus. Oh, Bapak adalah Yesus juga. Oke. Udah, itu pertanyaan itu udah berulang-ulang, Bang. Jadi udah clear ya. Oke. Kepercayaan saya tetap gitu aja. Kristen original Bapak adalah Yesus juga bagaimana, Bang? Bukan dong. Bukan, beda. Jadi ketika Yesus berdoa, itu dia berdoa kepada siapa? Yesus berdoa pada Bapa lah. Yesus makan supaya dia nggak lapar. Ya kan gitu. Bukan. Aku tanya sama Pak Victor. Ketika Yesus berdoa, iya. dia berdoa kepada siapa itu, Bang? Buka mic-nya Pak Victor. Pak Victor buka mic-nya. Yesus berdoa kepada siapa? Gimana, Bang? Ketika Yesus berdoa, dia meminta dipermuliakan. Kan meminta itu. Dia itu meminta atau berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Iya, berarti Bapak orang berbeda dong kalau dia meminta kepada Bapak. Seharusnya Bang Victor mengatakan itu dia meminta berdoa kepada dirinya sendiri, kan begitu? Tidak dong. Dia kan sebagai manusia pada saat itu. Lari lagi ke manusianya. Aduh. Iya, jadi memang nggak bisa dipisahkan. Begini Pak Victor. Kan menurut Anda, Yesus itu ada Bapa di dalam diri Yesus, gitu ya. Nah, waktu Yesus berdoa, dia berdoa kepada Bapa. Pertanyaannya, apakah dia berdoa kepada Bapa yang ada dalam dirinya atau dia berdoa kepada Bapa yang ada di surga? Gimana itu? Gimana itu, Bro? Jadi kita harus bisa bedakan konteksnya dulu, Bang. Nah, tinggal jawab aja, ini masalah doa loh. Saya ulang ya, Bapa ada di dalam diri Yesus. Di surga. Nah, berarti dia jadi Bapa di dalam diri Yesus itu tidak menerima doa, tidak menerima permintaan, betul? Nggak betul. Yesus berdoa kepada Bapa yang ada di surga, sedangkan ada juga Bapa dalam dirinya. Nah, bagaimana ini kira-kira supaya bahasanya bagus nih? Udah, apa yang ini Bapak mereka pahami ya, pahami aja. Buset. Dan apa yang saya pahami ya, saya pahami. Jadi gitu biar nggak usah saling ini membeda-bedakan. Gitu. Anda yang membuat Bapak terbagi dua loh. Satu dalam diri Yesus, satu di surga. Gitu loh. Saya nggak membagi. Nah, begini aja. Waktu Bunda Maria itu mau menyembah Tuhan, Bunda Maria ini menyembah kepada Bapa yang ada dalam diri anaknya, atau Bunda Maria menyembah Bapa yang ada di surga? Susah itu pertanyaan. Gimana kira-kira itu? Maksudnya gimana? Saya ulang ya. Kalau Bunda Maria ingin menyembah Tuhan, apakah Bunda Maria menyembah Bapa yang ada dalam diri anaknya atau menyembah Bapa yang ada di surga? Susah jawabnya tuh. Bukan susah jawabnya, Bang. Itu jawabannya enggak. Aduh. Kita sebagai orang Kristen nggak memahami tentang itu begitu. Kalau begitu saya tanya balik ke Pak Christian. Pak Christian, Bunda Maria itu menyembah siapa? Menyembah anaknya atau menyembah bapaknya di surga? Yang jelas ya, ini fakta ya. Bunda Maria itu dan Yesus itu dan para muridnya pergi ke tempat ibadah. Tidak boleh disangkal nih. Itu pasti menyembah. Menyembah siapa? Menyembah Bapa, Allahnya orang Israel. Nah, kalau memang Bunda Maria tahu bahwa Yesus itu adalah Bapa sendiri, nggak perlu ke tempat ibadah. Dia hanya umumkan, ini Bapa ini ada dalam diri Yesus, mari kita sembah. Kan tidak begitu ceritanya. Nah, bayangkan Bunda Maria saja dalam Lukas 1:46
dia memerlukan juru selamat yaitu Allah. Ya, Allah siapa? Yang dia sembah dong. Gitu. Dia tidak mengatakan juru selamatku adalah anakku sendiri, tidak ada seperti itu. Itu aja. Coba ini yang ada di bawah dimanapun Anda berada ya. Ini ya, Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Berarti ada Yesus di dalam, ada Bapa di dalam diri Yesus. Ini dengerin baik-baik. Ini dulu yang Anda pahami ya, menurut iman Anda semua nih, Kristen. Ada Bapa di dalam diri Yesus. Pertanyaannya, waktu Bunda Maria mau menyembah Bapa, apakah menyembah Bapa di dalam diri anaknya atau menyembah Bapa yang ada di surga? Ini pertanyaan harus jujur jawabnya. Kalau enggak ribet ini urusannya nih. Ya, tentu yang di surga lah. Nah, Yesus juga mengatakan, nah ini perkataan Yesus ya. Ya kalau Bang Victor mengatakan Yesus itu adalah Bapa sendiri, Bapa ada di dunia kan, jelas. Nah, dalam Matius 23 ayat 9, ini data loh. Yesus membantah Bapa itu ada dalam dirinya. Jangan engkau menyebut Bapakku yang ada di dunia ini, tapi Bapakku itu ada di surga. Nah, silakan dibantah lagi ayat ini. Ini kata Yesus loh ya. Kalau Yesus berkata Bapakku ada di surga, terus kenapa Pak Victor mengatakan bahwa Bapa ada dalam diri Yesus? Ya, silakan tanya dia aja dah. Ribet ini mesti pelan-pelan, Jang. Aku dulu ya juga seperti itu, ya. Tapi aku baca-baca lagi, oh ternyata nggak begini. Ya, ya. Iya, setelah aku tabok beberapa hari ya baru sadar kan. Jadi dulu kerjanya gue tabok tiap hari, sadar dia. Gitu loh bro. Maksudnya bukan nabok beneran, diskusi begini-begini masuk akal loh. Iya juga ya, masuk akal ya. Sederhana loh. Jadi ada pepatah mengatakan kalau bisa dipermudah ya jangan dipersulit. Gitu. Nah seperti kalau Yesus adalah Bapa sendiri, Bapa itu belajar tentang Torah waktu umur 12 tahun kan dia datang ke tempat ibadah untuk belajar. Nah belajar tentu belajar tentang ketuhanan. Jadi macam belajar tentang dirinya sendiri gitu. Nah, lagi itu berpuasa. Nah, untuk apa Bapak berpuasa coba? 40 hari. Manusianya yang berpuasa, tapi ada Bapak dalam diri yang berpuasa. Coba untuk apa sih Bapak berpuasa? Jawabannya ada manusia yang berpuasa, tapi ada Bapak di dalam diri manusia yang berpuasa. Itu jawabannya. Harus nggak bisa. Nah, ini logika. Bang Victor kan. Ya memang harus ribet sih, kalau nggak ribet ya. Bang Victor kan itu berbicara karena ada roh yang menggerakkan di dalam tubuh. Ya, kalau Bang Victor itu berbicara kan ada roh manusia yang ada dalam tubuh, yang ada dalam tubuh Bang Victor. Kalau logikanya Yesus ada roh Bapa yang ada di dalam tubuh Yesus, itu pasti dia berbicara sebagai Bapa. Itu pasti sudah itu. Oke, hilang suaranya. Pak Victor katanya mulai mikir nih Pak Victor ini. Ada Pak Sianturi nih. Pak Sianturi, selamat pagi Pak. Sore Bang Andi. Sore ya. Kira sore. Aduh, sorry. Abang Andi lagi di Belanda ini ya. Saya lagi ini Pak, baru matahari terbit ini saya lihat, kirain pagi Pak. Gitu ya. Okelah. Pak Sianturi, ini loh Pak. Ya? Tadi kan ada Bapak di dalam diri Yesus, Pak Sianturi ya. Iya Pak Sianturi. Di mute dulu Pak, Kristen original. Ya, ada Bapak di dalam diri Yesus ya Pak, ya Pak Sianturi ya. Roh. Ya, roh itu yang menghidupkan Yesus ya Pak ya. Bisa juga. Itu roh Bapak atau roh dari Bapak? Ya, roh di dalam diri Yesus itu roh dari Bapak atau roh Bapak itu sendiri?
Dari Bapak mana nih maksudnya? Yang di surga, Bapak Pak. Yang di surga. Surga atau Bapak apa yang lain? Yang di surga, Pak. Dari Bapak surga. Iya. Jadi yang dari surga lah ya. Oh, jadi roh di dalam diri Yesus, roh dari Bapak di surga ya, Pak ya? Ya, betul. Bukan roh Bapak itu sendiri yang masuk. Firman. Kalau apa itu, Pak? Bukan roh Bapak itu sendiri yang ada dalam diri Yesus. Ya, roh Bapak. Firman. Ya. Roh Bapak atau roh dari Bapak? Apa bedanya itu, Bang Andi? Jangan dipersulit lah seperti yang Abang bilang tadi. Beda, Bang. Yang apa? Beda, Bang. Beda, Bang. Bedanya di mana? Coba terangkan, Bang, biar paham kita. Saya terang. Kristen di jawabnya pun nanti jadi enak. Beda, Bang. Kalau mana bedanya, Bang? Oke, jelaskan dulu, Bang. Jadi kita nanti menjelaskan. Kristen di mute dulu, Pak Kristen di mute dulu berisik. Di mute dulu, Bang. Kristen original di mute dulu. Ya. Bedanya, Bang, antara roh Bapak itu sendiri dan roh dari Bapak beda. Kalau roh dari Bapak artinya Bapak yang memberi roh kepada Yesus. Oke. Kalau roh lagi ya, Bang. Aku mandi dulu. Aduh, berisik Kristen original di mute dulu, di mute. Enggak, aku bilang Victor, aku turun dulu, aku mandi dulu, nanti aku gabung lagi, Bang. Oke, Bang Victor. Makasih ya, Bang Victor. Sama-sama, Tuhan Yesus berkati. Pak, ya, Kristen original di mute dulu. Jadi gitu, Pak Sianturi. Bedanya adalah kalau roh dari Bapa artinya Bapa yang memberi roh kepada Yesus. Tapi kalau roh Bapa artinya roh Bapa yang ada dalam diri Yesus. Berbeda, Pak. Itu bedanya, Pak. Jadi yang pas kita jawabnya itu dari roh dari Bapak gitu, berpas sama Bang Andi. Ya, saya nggak mau maksa Pak Sianturi lah. Saya cuma kasih dua pilihan, Pak. Jadi berbeda, ada kata dari dan tidak ada kata dari, Pak. Beda sekali maknanya, Pak. Gimana, Pak? Yang dari, ada darinya lah. Iya, Pak. Beda sekali maknanya, Pak. Kalau dihilangkan kata darinya, dari. Ya, sekarang Pak Sianturi milih yang mana? Roh Bapak itu sendiri, roh Bapak itu sendiri dalam diri Yesus atau roh dari Bapak? Roh Bapak itu sendiri dalam Yesus. Oke, berarti di dalam diri Yesus ada Sang Pencipta. Ada, itulah ada. firman itu. Oke. Pertanyaannya, Bunda Maria itu kalau berdoa kepada Bapa yang ada dalam diri anaknya atau berdoa kepada Bapa yang ada di surga? Bapa yang ada di surga, karena Tuhan Yesus pun mengajarkan berdoa sama Bapa yang di surga. Oke, kalau Yesus berdoa itu berdoa kepada Bapa dalam dirinya atau berdoa kepada Bapa yang ada di surga? Berdoa kepada Bapa yang di surga. Kenapa dia berdoa dibilang Bapa? Karena dia manusia. Jadi dia sebagai Bapa itu atau roh Allah itu atau Allah itu sendiri, manusia pada saat itu nggak mengenal dia utusan Tuhan, roh, utusan Allah. Jadi menurut Anda Bunda Maria tidak mengenal anaknya secara tuntas. Mengenal bahwa dia itu, makanya sama Bunda Maria aja yang dibilangnya kalau nanti anak yang dikaruniakan sama Bunda Maria itu dalam kandungannya itu namanya Yesus Kristus. Oke. Apakah Bunda Maria tahu kalau anaknya adalah Tuhan? Tahu. Kalau Bunda Maria tahu anaknya adalah Tuhan, kenapa Bunda Maria tidak menyembah anaknya sebagai Tuhan? Karena anaknya sendiri itu Tuhan Yesus Kristus itu udah mengajarkan berdoalah sama Bapa yang di surga. Karena dialah itu nantinya. Artinya Bunda Maria tidak menuhankan anaknya, betul? Tidak. Tapi anaknya adalah Tuhan. Dengerin dulu, Pak. Tuhan, dia udah tahu itu Tuhan, tapi dia merahasiakan itu supaya yang di situ biar mengenal sendiri Tuhan itu yang dijanjikannya, yang dijanjikan Allah akan turun Mesias ke dunia ini. Iya. Jadi Bunda, makanya Tuhan
Tuhan Yesus Kristus nggak pernah mengatakan dirinya, akulah Allah, sembahlah aku. Oke. Baik. Jadi Bunda Maria tahu bahwa anaknya adalah Tuhan. Tapi Bunda, dengerin dulu gantian Pak. Bunda Maria tahu anaknya adalah Tuhan, tapi dia merahasiakan, hanya dia yang tahu. Gitu ya. Artinya Bunda Maria tidak mau menyembah anaknya. Kan gitu. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa Bunda Maria tidak menyembah anaknya padahal anaknya adalah Tuhan? Kenapa, Pak? Tadi kan sudah saya bilang, Bang. Tuhan Yesus mengajarkan berdoa sama Bapa yang di surga. Berarti ada dua Tuhan ya, Pak ya? Maksudnya? Ada Tuhan di surga. Ada satu Tuhan. Ada satu di surga, ada satu di bumi, Pak. Jadi ini Bang Andi ini meremehkan keilahian Allah Tuhan Yesus Kristus ini. Enggak, Pak. Kan anak begini, Pak. Dengerin dulu. Saya nggak remeh-remehin loh. Anaknya Bunda Maria adalah Tuhan. Maksudnya berada logikanya gitu loh, Bang Andi. Gini Pak, Siantur. Saya bilang biar terus tanggap dengan logika akal sehat. Iya. Dengerin dulu, Pak ya. Anaknya Bunda Maria di muka bumi adalah Tuhan. Iya. Ya. Ada juga Tuhan yang ada di surga. Ya. Ada berapa Tuhan? Tuhan hanya satu Tuhan. Oke, kalau hanya satu Tuhan, apakah yang ada di bumi bersama Yesus atau yang hanya di surga? Bapak, kalau cuma satu. Dulu, Bang. Kalau Tuhan cuma satu, yang mana yang Tuhan? Yang di surga atau anaknya Bunda Maria? Itu jabatan Tuhan itu yang lagi di dunia ini. Saya nggak nanya jabatan, Pak. Saya ulang ya. Iya, kita sebut dia Tuhan itu karena dialah penguasa. Iya, Pak. Kalau di dunia ini kita sebut dia penguasa. Itulah Tuhan Yesus. Oke. Sang pengasih, juru selamat. Oke. Itulah dia, Bang. Kan Tuhan Anda satu, Pak. Ya. Iya. Satu ada di bumi, satu ada di surga. Ya. Itu ada berapa Tuhan itu? Satu Tuhan. Kalau satu Tuhan, nama Tuhan itu siapa namanya? Yesus. Yesus ada di bumi waktu itu, betul? Sendiri Tuhan. Oke, berarti anaknya Bunda Maria adalah Tuhan di bumi. Iya. Nah, kenapa ada Tuhan di surga? Kalau cuma satu. Tuhan itu bukan dinamai di surga, itu Allah Bapa. Oh, Allah Bapa itu bukan Tuhan. Nama Tuhan itu di bumi. Menuankan dia, makanya Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Itu pengertian kami, Bang. Iya. Jadi wajar kita menuankan dia karena dia banyak mukjizat yang dibuatnya. Oke. Kalau sekarang ini ya, Pak. Kalau banyak raja pada waktu itu, Raja Herodes. Iya. Yang gini Pak Sianturi, kalau yang sekarang gini Pak ya, sekarang gini nih, anggap Yesus sudah tidak ada di bumi ya, sekarang udah naik ke surga gitu ya Pak ya. Iya, semangat ya, iya, oke. Yang Anda sembah, yang Anda tuhankan sekarang Yesus atau Bapak? Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Allahku. Berarti Bapaknya Yesus bagaimana? Bapaknya Yesus. Dia sendiri. Oh, Yesus itu adalah Bapak juga. Itu di bumi. Begitu dia udah naik ke surga, dia udah Bapak. Oh. Dia Allah itu sendiri. Oke. Jadi maaf ya Bang. Iya, Pak. Kalau istilahnya, kalau orang saudara kita Islam, disitulah dia nggak mengakuinya bahwa Yesus Tuhan itu dan itulah Allah. Orang Kristen itu dia nggak terima. Itu makanya abang bertanya itu aja terus, yang nggak lain nggak ada pertanyaannya Bang. Gampang bahasa kan, nanti kalau saya tinggiin original teks abang nggak bisa. Ya sederhana aja dulu. Betul. Iya, jadi sederhana aja. Jadi gini Pak Sianturi. Iya. Jadi Yesus naik ke surga. Sekarang di surga masih nama Yesus atau sudah berganti nama Yesus?
Dia Allah udah di surga, Bapak Allah. Iya, bukan lagi Yesus namanya. Nah, kita di bumi ini bilangnya dia Yesus. Nah, di surga sekarang namanya siapa? Yesus atau Bapak? Bapak di surga. Allah Bapak sendiri. Tuhan Anda namanya siapa, Pak? Kan tadi abang bilang kan udah naik ke surga. Udah naik ke surga. Yesus sudah naik ke surga. Namanya udah Bapak di surga. Makanya waktu di bumi diajarkan berdoalah sama Bapak yang di surga. Karena dia nantinya udah tahu bahwa dia ke surga. Baik, artinya Pak Sianturi sekarang menuhankan Bapak yang ada di surga, betul? Yang di bumi. Sekarang udah naik ke surga. Sudah naik ke surga. Ya, naik ke surga nih. Yesus sudah tidak ada di bumi nih. Naik ke surga nih. Tuhan Bapa sekarang di surga namanya siapa? Allah. Bukan lagi Yesus ya? Oke, bisalah itu. Jadi sekarang jangan lagi menyebut Tuhan Yesus, tapi Tuhan Allah gitu ya? Maksudnya betul? Jangan lagi menyebut Tuhan, jangan lagi menyebut Pak Sianturi Tuhan Anda namanya Yesus, tapi sudah berubah menjadi Tuhan Allah, betul? Betul. Betul. Jadi besok-besok kalau ketemu saya, jangan bilang lagi Yesus itu Tuhan, tapi yang Tuhan adalah Allah. Betul? Kalau kita selagi di bumi ini, Bang, karena dia sempat di bumi ini, nggak usah cerita lagi itu. Lupa. Nggak usah cerita lagi tuh, udah selesai kan? Jangan diselesaikan, banyak kisah-kisah dia, nggak bisa terlupakan itu, Bang. Iya, paham. Intinya adalah Tuhannya Pak Sianturi bukan Yesus, tapi Allah Tuhan Anda di surga, betul? Ya. Iya, udah selesai. Jadi besok-besok, besok, ya gimana Bang? Kami menyebutnya itu Yesus Tuhan dan Allahku itu. Kami istilahnya kami nggak bisa melupakan dia waktu di bumi. Karena kami itu menganggap istilahnya kalau Yesus itu utusan Allah, itu roh itu sendiri, firman itu sendiri. Jadi ada tingkatannya, Bang. Makanya Yesus Tuhan Allah. Jadi sekarang Tuhan Anda siapa? Yang mengimani maksudnya, Bang ya. Iya Bang. Tapi sekarang Tuhan Anda siapa? Yesus. Tuhan. Loh, katanya udah berubah menjadi Allah. Kan abang nanya Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Yang di surga. Waktu di bumi. Yang di surga. Bapak di surga. Ya, okay. Bapak di surga. Aku saya lengkapi. Nama Tuhan Anda yang ada di surga siapa? Allah. Allah. Bukan Yesus ya? Oke. Besok-besok Pak, kalau diskusi sama Kristen, nama Tuhan saya yang ada di surga adalah Allah, bukan Yesus. Betul ya Pak ya? Betul ya Pak? Ah, bisa itu. Bisa itu. Ya gitu Bang Nyuma. Masuk nih barang Bang Nyuma. Mate bale. Tapi kalau abang bertanya kita selagi di bumi ini, saya bilang itu Yesus Tuhan. Allah. Saya nggak mau nanya di bumi lagi Pak. Udah sekarang udah di surga. Kalau nanti bertanya apa? Kalau kan abang bertanya selagi di bumi, kalau abang nanti bertanya di surga baru kayak gitu, aku bilang nggak jadi lagi. Iya. Ya. Tuhan Pak Sianturi sekarang yang ada di surga adalah Allah. Jangan abang bilang, maksudnya gini Bang, jangan abang bilang kalau aku bertemu nanti sama abang, jangan bilang lagi Yesus itu Tuhanmu, kan itu abang bilang. Enggak. Kalau selagi kita berjumpa di bumi ini harus gitu gue bilang. Iya, sekarang kalau saya ketemu Pak Sianturi, Bang. Iya. Kalau besok-besok ketemu lagi Pak Sianturi, saya bilang begini, Tuhannya Pak Sianturi apa ini di surga? Dengerin dulu Pak. Jadi Tuhannya besok ketemu kita di bumi atau surga, ini pertanyaannya Bang. Sekarang ini Bapak ini kita ini masih hidup. Aku tanya dulu Bang. Kita ini masih hidup. Ya di bumi nih. Nah, Tuhannya Pak di surga pun kita nanti hidup kita. Pak, Tuhannya ini kan Pak Sianturi masih hidup nih Pak. Oke.
Nah, Tuhannya Ya, Pak bumi. Tuhan Pak Sianturi sekarang ada di mana? Di surga udah naik Di semalam. surga. Di surga. Siapa nama Tuhan itu yang ada di surga? Waktu di bumi. Atau di surga. Sekarang Tuhan Anda kan sudah ada di surga. Oke? Iya. Siapa nama Tuhan Pak Sianturi itu yang ada di surga? Itulah Bapak kami, Bapak. Kami Bapak. nama itu Bapak. Bukan Yesus lagi ya? Iya. Bukan. Begitu dong, dari susah amat sih Pak. Artinya Tuhan Pak Sianturi yang ada. Makanya aku perjelas, abang nanti karena jadi menjebak ini lama-lama. Enggak, saya nggak suka jebak orang. Saya ini guru Pak, guru BP. Bimbingan dan penyuluhan, atau bahasa Bugisnya itu apa ya? Guidance and counseling. Ngerti nggak Pak itu bahasa Bugisnya itu? Iya. Suka apa bang? Bahasa Bugisnya itu guidance and counseling atau bimbingan dan penyuluhan. Nama kerennya dulu di era 80-an Maerot. Gitu. Kita nguruk. Ya. Wah, itu kayak saya. Iya, capek saya ini hari Pak. Kenapa ada orang begini-begini semua ya Pak ya? Tapi nggak apa-apa lah Pak. Heran juga aku nengok Bang Andi ini dari jam berapa ini sampai jam ini nggak ada aku nengok reaknya mau makan atau gimana ini. Saya ini nggak perlu makan Pak. Saya ini makan rohani Pak. Kalau saya itu makan Pak seperti. Berarti takut juga nanti yang bernama rohani banyak itu takut nanti sama abang itu Bang. Pak kalau saya makan itu Pak, saya. Betul takut si rohani takut dimakan sama Bang Andi. Iya. Si rohani. Betul Bang, betul. Ayo rohani menghindar. Hati-hati loh. Hati-hati. Pak Sianturi saya itu punya punuk Pak. Kalau saya makan segantang. Jadi sekali saya makan itu Pak, saya taruh di punuk saya. Itu bertahan bisa 1 minggu Pak. Saya nggak makan. Gitu Pak. Sama lah, apapun kerbau pun kayak gitunya Bang. Pak Sianturi dari lahir jadi Pak Sianturi Kristen dari lahir ya Pak ya? Iya. Pak Sianturi tahu nggak sih asal mula itu Kristen dari mana Pak? Kristen itu kalau begitu udah datangnya Tuhan Yesus lah setahu saya. Bang. Enggak Pak, beda Pak. Kristen itu pertama kali disebut Pak di Yogyakarta, di Antioquia. Gitu Pak. Itu asalnya itu. Ya pertama kali orang disebut Kristen. Gitu ya Pak ya, di Antioquia. Jadi macam-macam juga Bang. Artinya kan kalau Kristen ini ada yang bilang kolokan. Iya memang Pak. Ejekan. Itu mengumpul itu katanya. Ejekan. Pengikut Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Memang pertama disebut dulu ejekan Pak. Iya. Mengejek-ngejek gitu. Kristen itu jadinya kan. Kalau Kristen itu bahasa menurut Pak Sianturi Kristen itu bahasa Indonesia apa bahasa Yunani di Indonesia kan atau bahasa apa Pak? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Kalau Pak Sianturi ini pengajarannya itu lebih banyak dari Yunani. Buset. Bu Nora berisik Bu Nora. Aduh. Waduh. Berisik Bu, di mute Bu. Oke. Aduh sampai mana tadi ya? Pak Sianturi itu pengajarannya kebanyakan dari Yunani Pak. Karena bahasa Yunani gitu Pak. Gitu ya. Iya. Ibu Nora berisik Bu Nora. Aduh. Bu Nora jangan dibuka mic-nya kalau lagi keadaan. Aduh. Jadi gini Bang, aku bertanya dulu sama Bang Andi, boleh nggak Bang? Boleh Bang, silakan Bang. Nah, itu kan Bang Al Hidayah itu mengklaim kalau Yesus itu adalah Islam gitu kan? Dia menunjukkan fakta-faktanya, artinya Yesus disunat.
Yesus nggak makan babi. Jadi kesimpulannya dia bilang yang nggak makan babi itu adalah Islam. Yang disunat itu adalah Islam. Nah, jadi menurut abang ini kayak mana ini pandangan abang, pendapat abang itu tentang abang Al-Hidayah ini? Saya jawab ya. Kemungkinan Anda salah terjemah di sini. Tidak semua orang yang disunat Islam. Tidak semua orang yang makan babi adalah Islam. Tapi ajaran Islam adalah dilarang makan babi dan wajib sunat. Karena banyak juga orang disunat, banyak orang makan babi bukan Islam. Yesus itu memang dia adalah seorang muslim. Semua para nabi itu adalah muslim. Apa itu muslim? Berserah diri. Yesus itu tidak sombong, Pak. Dia menerima firman, mengajarkan firman. Tidak bisa berbuat, betul kata Bang Juma tadi, hanya ada satu nabi yang pernah ada di muka bumi ini berterus terang merendahkan dirinya. Sebagaimana tertulis Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Artinya apa? Berserah diri kepada yang mengutus dia. Itulah Islam. Mudah-mudahan tidak mengerti Pak Sianturi. Enggak, kalau Bang Al-Hidayah ini bukan kayak gitu dibilangnya Bang. Itu yang dibilangnya disunat. Nggak makan babi. Jadi itu kan, itu tradisi orang Yahudi setahu saya itu Bang. Sebelum Islam datang itu udah kayak gitu tradisi orang Yahudi. Oke, saya jawab ya. Itu bukan tradisi Bang, tapi sebentar Bang. Itu bukan Bang, maksudnya Bang, Al-Hidayah itu yang kayak gitu istilahnya hanya itu aja buktinya, diterangkan seperti yang Abang terangkan ini. Jadi orang tahu gitu. Anda mungkin salah tangkap kali. Bukan Bang, kita perhatikan, kita sering tonton di dia juga. Pak, hanya kalau ada istilahnya Rom Kristen itu dia ku panggil itu, ku sama dia. Biar aku istilahnya aku nengok debatnya itu gimana sih atau gimana. Begini Pak, gitu. Pak, saya ulang kembali ya. Saya ulang Pak Sianturi kembali ya. Sunat, haram makan babi itu ajaran Islam. Tapi tidak semua orang yang bersunat, tidak semua orang yang tidak makan babi adalah Islam atau Muslim. Tapi ajaran yang paling jelas dari itu ajaran Islam, haram makan babi dan harus disunat. Kalau sunat itu Abang, di zaman dulu itu bukan tradisi, tapi perintah. Sebagaimana yang ada di Kejadian 17:14. Dan orang yang tidak disunat, yang laki-laki tidak dikerat kulihatannya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Ayat di atasnya berbunyi, haruslah dikerak kulit hatanmu. Harus dipotong kulitnya Bang, itu perintah bukan tradisi. Perintah dari mana? Perintah dari Tuhan diberikan kepada Nabi Musa. Bukan tradisi tapi perintah Tuhan. Gitu ya Bang ya? Gitu. Jadi yang melaksanakan perintah Tuhan itu artinya berserah diri, artinya Muslim. Itulah Pak. Paham? Tapi gini loh Bang. Gimana Bang? Yesus Kristus itu enggak, istilahnya dia enggak bilang itu haram. Yang haram itu yang keluar dari mulutmu. Itu diajarkan. Gak ada yang diharamkan, dia yang masuk dari mulut. Imamat dari mulut itulah yang diharamkan. Itu jangan pindah. Begini Pak, Pak Sianturi sunat. Tuhan Yesus turun dulu Pak. Taruh dulu Pak. Pak Sianturi sunat nggak? Nggak sunat. Oh bagus lah Pak kalau nggak sunat. Nggak apa-apa. Tapi perintahnya kan harus. Bang, kalau disunat nanti kalau potong tambah pendek, ya kan? Tapi Yesus disunat. Yesus disunat Pak. Dia kan makanya dia mengikuti tradisi Yahudi. Bukan mengikuti tradisi, mengikuti perintah Tuhan. Enggak Bang. Perintah Bang. Perintah Tuhan itu dari zaman Adam. Betul. Jadi perintah Tuhan nggak berlaku lagi sekarang, perintah sunat buat Anda, nggak lagi. Enggak. Nah, hanya Kristen itu. Nanti kalau tapi ada Kristen disunat. Iya. Nanti kalau Anda ketemu Yesus bertanya, Sianturi sini lu. Siap Tuhan. Lu barang lu sama punya gue kenapa nggak sama? Gue disunat lu nggak, jawabannya apa? Pak Sianturi jawab apa? Gini Bang, itu nggak pas itu
pertanyaannya bang. Sama-sama orang yang disunat pun nggak sama itu barangnya bang. Enggak, modelnya beda bang. Modelnya beda punya bang. Bang Juma sama Bang Handi itu kebesaran punya Bang Juma itu. Ini bukan masalah size ukuran. Nanti Yesus tanya, Pak Sianturi kenapa kamu nggak disunat? Pak Sianturi jawab apa? Tadi nggak kayak gitu pertanyaan abang. Kenapa nggak sama kan gitu? Ya artinya ya itu saya perhalus lagi bang. Artinya kenapa punyamu sama punya saya beda, saya disunat kamu nggak disunat? Kenapa? Jawabnya apa pak? Oh. Karena Tuhan Yesus sendiri nggak mengajarkan itu gitu. Kalau Yesus berkata, nggak benar lu, bohong lu kata Yesus. Saya disunat kok, ada perintahnya. Siapa bilang saya pernah mengatakan tidak perlu sunat? Gimana itu? Ya salah si Yesus sendiri. Salah Yesus. Salah Yesus sendiri. Yesus kan disunat. Kenapa Yesus nggak mengajarkan kita untuk disunat? Yesus mengajarkan kita itu kasih. Kan Yesus mengajarkan hukum Taurat, Bang. Kan hukum Taurat itu, Bang. Hukum Taurat itu zaman Adam. Begitu Tuhan Yesus turun ke bumi, dia menggenapi itu semua. Bukan itu lagi yang diapakan, diperintahkan yang paling penting. Oh, jadi hukum kasih. Jadi hukum Taurat nggak berlaku lagi ya, Bang? Berlaku. Kami pakai itu. Kalau berlaku kenapa Bang Abang nggak disunat? Karena kan kita kan meyakini Yesus Kristus. Ya Yesus sendiri disunat. Makanya tadi salah Yesus sendiri nggak mengajarkan itu sama kita harus disunat. Yang harus mengikuti aku itu yang percaya sama aku harus disunat, nggak ada itu bang. Tumben ada orang Kristen menyalahkan Tuhan ya. Kan abang kan itu kan menekankan itu tadi karena kenapa beda dia disunat aku nggak disunat kan gitu ya. Masa Pak Sianturi? Itulah jawabanku. Jadi di sini karena Yesus abang kan butuh jawaban. Iya bang, iya bang. Jadi di sini Yesus. Jawabannya. Jadi di sini Yesus yang salah ya bang ya? Bukan. Itu yang buat itu abang bikin salah. Tadi abang gitu sama yang pengikutnya, yang percaya sama dia. Tadi Pak Sianturi ngomong loh Yesus yang salah, tidak mengajarkan. Karena abang butuh jawaban karena kami beda. Iya, berarti di sini diputuskan Yesus yang salah, begitu. Ini siapa? Ya menurut itulah menurut pertanyaan abang. Ya, tapi kan gitu kan. Tapi saya tidak memaksa Pak Sianturi menjawab. Yesus. Tapi saya tidak memaksa Pak Sianturi menjawab. Nggak memaksa, tapi harus abang kan harus butuh jawaban. Berisik kan gitu. Kalau Bunda Esti nggak pindah. Bunda Esti berisik, aduh. Kok berisik dari mana? Gak ada suara apa-apa. Ini suara apa ini yang bunyi nih? Tahu. Buset, sakit kuping gua. Siapa tuh yang berisik tuh? Oh, Adam. Siapa yang tadi ya? Aduh. Jadi Pak Sianturi di sini Yesus yang salah ya Pak ya? Tentang apa itu bang? Tentang sunat. Enggak. Loh, tadi Anda mengatakan loh. Kenapa Anda nggak sunat? Kenapa Anda nggak sunat? Kami nggak mengikuti tradisi. Tapi Yesus sunat. Sunat. Yesus Kristus kan zaman itu mengikuti tradisi harus. Makanya kenapa dia hilang dari sampai umur 33 baru dia muncul. Dia mengikuti pengajaran di situ harus. Siapa yang nyuruh Pak Sianturi tidak sunat? Siapa yang nyuruh? Maksudnya bang? Kenapa Anda tidak sunat? Siapa yang nyuruh? Gak ada yang suruh. Suka-suka. Paulus Pak. Karena kita nggak meyakini itu sebagai pengikut Yesus. Saya bacain datanya ya. Saya bacain datanya. Galatia 5 nomor 2 kata Paulus, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Jadi siapapun orang Kristen di muka bumi ini bersunat, Yesus tidak berguna. Ya makanya kan nggak sunat bang. Jadi yang mengajari Anda tidak bersunat adalah itu bagi suku Israel itu dulu bang. Ya dengerin dulu. Aduh. Untuk Kristen itu bang. Jadi yang mengajari Pak Sianturi tidak sunat adalah Pernah diajari si Paulus aku tuh bang.
Kan tertulis, Bang. Jika kamu menyunatkan... Iya, itu berlaku pada waktu itu. Sekarang enggak lagi begitu Tuhan Yesus turun ke bumi ini. Jadi semua yang ada di Bible itu... Jadi semua yang tertulis di Bible tidak berlaku lagi. Makanya itulah artinya Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang bukan hanya kelarin dulu Bang Andre. Kelarin Bang Andre dulu, capek saya nih. Ya, bukan memperkenalkan diri bahwa dia pernah disunat. Nah, terus bukan kan Galatia itu ada tertulis di Galatia tidak boleh disunat sama Paulus. Jadi Bapak mengikuti ajaran Paul. Abang? Iya, jadi Bapak mengikuti ajaran siapa? Tuhan Yesus Kristus. Loh, itu katanya udah nggak berlaku. Tadi katanya udah nggak berlaku, Pak. Apa itu? Sunat tadi itu nggak berlaku sama kami. Oh iya, makanya itu kan Yesus ajarin. Aku bilang. Yesus kan ngajarin itu. Tapi Bapak tidak mau karena Bapak mengikuti ajaran Paulus, begitu kan? Coba baca itu Bang, nggak kayak gitu bunyinya itu. Iya, kan tadi udah ditulis di Galatia, Mana? Pak. Apa tadi berapa Galatia berapa Bang nanti? Gitu. Karena istilahnya saudara Islam ini pemahamannya untuk Injil ini kurang. Bukan, ini bukan perihal pemahaman, Pak. Tadi gini, ini pelan-pelan nih Pak ya. Yesus mengajarkan untuk halnya disunat seperti halnya Yesus disunat. Kan begitu. Ya kan menurut ajaran-ajaran siapa yang tulis? Ajaran lo kan menggenapi Taurat, menggenapi para nabi terdahulu. Yesus mengajarkan itu dan itu adalah ajaran Abraham, kan begitu. Betul ya? Nah, terus Bapak mengatakan bahwa ajaran yang dilakukan oleh Yesus itu tidak berlaku lagi, kan begitu. Betul ya? Sama halnya Bang seperti yang ku bilang tadi. Betul apa enggak? Betul apa betul? Abang tidak mengharang Tuhan Yesus Kristus mengajarkan, membilang apa yang masuk ke mulutmu bukan itu yang haram. Oh iya. Jadi kami mau makan apapun itu nggak haram. Jadi kalau lagi. seandainya narkoba nggak haram dong. Menurut abang lah itu narkoba itu vitamin mengatakan bahwa tiap mulut yang masuk ke mulutmu itu tidak haram bagimu, kan begitu. Jadi kalau narkoba, menurut abang itu narkoba itu haram itu atau apa itu? Tidak haram dong, jadi menurut abang, menurut Kristen tidak haram. Kalau ya udah asumsi aja. Lu kok asumsi, ini Bapak sendiri yang mengatakan, Bapak sendiri bukan pernyataan Bapak sendiri sebenarnya menjawab omongan Bapak sendiri. Pertanyaan Bapak sendiri itu menjawab sendiri, Pak. Bapak mengatakan tidak haram bagimu. Pertanyaanmu Nah, ajarannya itu nanti nggak berlaku lagi. Menjawab. Pertanyaan saya saya nyambung ke Bang Handi bahwa Bapak ini mengikuti ajaran Paulus atau Yesus? Yesus berapa kali? Kalau Yesus, kenapa Bapak tidak disunat? Jadi kalau nggak disunat nggak bagi Yesus gitu. Loh, kan Bapak kan Paulus mengatakan kalau jika Anda bersunat, apa gimana Bang Andi? Isinya Bang Andi? Bang Andi bacaannya gimana? Galatia nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Nah, itu ajaran Paulus. Itu. Ya kan? Jadi nah, Bapak ikutin ajaran Paulus, berarti Yesus Kristus enggak atau Yesus. Makanya aku nanya sama Bapak. Aku disunat berarti Yesus Kristus enggak berguna, itu maksudnya Bang. Makanya iya, jadi Bapak ikuti ajaran Paulus gitu kan? Tapi persoalannya di sini lebih berbahaya ini Paulus. Sebentar. Tapi lebih berbahaya ini statement Paulus ini berbahaya. Artinya apa? Kalau dengar dulu Bang Andi. Ya, saya bacakan tadi ayat tadi. Ya, Galatia 5 nomor 2. Pelan-pelan Bang biar tahu ini memahaminya. Ya, Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Udah. Artinya Artinya kalau Pak Sian dengerin Bang. Aku disunat berarti Yesus Kristus enggak lagi
Apa Tuhanku? Iya, kalau Pak Sianturi disunat, Yesus tidak berguna, begitu. Iya. Begitu. Iya. Artinya kalau Yesus disunat, Yesus tidak berguna sama Yesus. Bukan Bang. Ya Yesus disunat kok, berarti dia tidak berguna sama dirinya sendiri. Ya makanya dia. Jadi pembual Yesus gitu kan, menurutmu? Artinya gini, abang itu Islam jangan ke Arab-Araban macam gitulah itu. Loh, daripada abang budayamu sendiri macam gitunya kalau menurut pemahamanku. Kalau begitu kau itu Natal budaya apa? Ayo, kalau jangan kau ngomong Arab-Araban, Natal budaya apa? Ah, kan ini kan terus menekan lah bang ini. Loh, bukan menekan, Anda sendiri yang mengatakan jangan sok ke Arab-Araban, jangan ini segala macam. Oke, budaya, budaya. Ya udah saya tanya sekarang budaya. Kita ngomong masalah Natal deh. Natal itu budaya apa? Dengar dulu bang, kalau kita di Indonesia ini banyak suku. Kalau istilahnya Islam Batak itu, kalau Islam Batak itu contoh di sini, artinya kalau dia pun mengenakan ulus, enggak apalah adisengkal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Dari tadi aku dibuat pusing, ya, pusing 7 keliling. Dari tadi para tamu-tamunya semua, sahabat-sahabat. Jadi mohon maaf ya, vokal saya agak kecil dikarenakan karena abang saya yang dari Medan itu punya tamu, dan tamunya itu ternyata oten ya. Jadi saya harus pelanin suara. Keadaannya yang sebenarnya itu apa gitu ya kan. Tinggal mereka yang memikirkan. Mereka hanya gengsi aja. Mereka gengsi, mereka sombong dan angkuh kepada Tuhan. Oke, sahabat-sahabat, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.